Iya. Ah, Iya. Iya. Gimana? Mau lagi? Ampun Dewi. Udah lama gak olahraga. Udah tahu lama gak olahraga nantangin balap perahu. Iya buat seru-seruan aja be. Guys, danau gini tuh kedalamannya berapa meter ya? Mau apa yang nyelam? Ya enggak, penasaran aja. Danau kayak gini tuh biasanya rata-rata ya belasan sampai puluhan meter. Kalau yang luas dan alami, itu ya angkanya di kisaran 20 sampai 40-an meter. Itu masih wajar. Dan kalau danaunya tenang kayak gini, biasanya tuh ini tanda kalau dia dalam. Lah, ini kalau kita kejebur, langsung kirim doa arwah dong. Yang Eji tuh bercandanya beresiko. maksudnya danau alami itu danau yang kebentuk sendiri oleh alam. Iya, bisa dari bekas aktivitas vulkanik, patahan tanah, atau cekungan besar yang gak isi air hujan selama ratusan tahun. Oh pantesan. Danau ini tuh kayak bilang dari tadi. Gue diem bukan berarti cetek ya. Hahaha. Emang gitu, Ji? Ya emang kelihatannya dalam kan Bi. Ngeri juga sih ini kalau kejebur. Tapi, danau kayak gini tuh ada hewan berbahayanya nggak sih di dalam sana? Kalau danau air tawar di area pegunungan, itu biasanya sih nggak ada hewan yang agresif ke manusia. Palingan ikan-ikan kecil, belut, atau udang air tawar. Bukan tipe yang nyerang manusia. Ah syukurlah, gue pikir ada buaya di sini. Tapi ada pengecualian ya. Pengecualian gimana, Len? Sebelum mau lanjutin, apa kita minggir dulu aja ya? Nah kan, panik gak tuh? Panik gak? Belum juga tahu Lena mau bilang apa. Iya sih. Gimana, Len? Ya pengecualiannya kalau danau ini nyambung ke sungai. Iya Ren, kenapa? Kalau nyambung sungai. Secara teori, kalau danau ini nyambung ke sungai, ya bisa aja ada buaya yang ikut masuk dari jalur sungai. Sebentar apanya? Buaya? Iya, Buaya? Ini teori apa kenyataan Ren? Tenang dulu, Ji. Bisa. Itu bukan berarti pasti. iya tapi itu pengecualian langka banget. Biasanya cuma terjadi kalau wilayahnya memang habitat buaya dan danau ini terhubung langsung ke sungai besar. Oh gitu ya. Iya sih, menurut pandangan gue sebagai orang awam nih, kayaknya memang gak ada tanda-tanda buaya. Aman nih. Tadi panik. Itu tadi mode preventif sayang. Sekarang udah masuk mode rasional. Bisa ganti mode gitu ya? Tapi BTW, danau ini nyambung ke sungai gak sih? Nah iya tuh. Kemarin sih gue sempet lihat maps ya. Ya gimana kan? Ya gue lihat ada sungai yang cukup besar nyambung ke danau ini. Oh, oke. Ini waktunya pulang nih guys. Udah siang kan? Iya kan? Kenapa buru-buru sih, Ji? Ini kan waktunya makan siang, B. Gak boleh telat tuh makan siang. Apaan ini juga baru jam 10? Ya kan persiapan dulu. Gue mau beres-beres dapur dulu sama Pak Laju. Tadi gue udah janji soalnya. Iya. Iya memang iya. Iya, si paling alasan. Danau Sagara sih indah ya. Tapi kok waktu di ujung danau tadi kayak ngerasa ada yang aneh gitu ya. Kamu gimana, Yam? Iya aku juga ngerasa gitu yang. Tapi kalau dalam dunia detektif, perasaan kayak gitu tuh ada penjelasan ilmiahnya nggak sih? Atau cuma sugesti? Ada kok penjelasannya. Biasanya itu karena ada gabungan beberapa hal kecil yang otak kita nangkep barengan. Contohnya? Contohnya, suara alam yang tiba-tiba berkurang, cahaya lebih gelap, jalur angin yang ketutup pohon. Nah, karena hal tadi, otak kita langsung menafsirkan area itu berbeda, walaupun kita nggak tahu kenapa. Berarti nggak selalu mistis? Ya nggak selalu. Lebih ke seperti alarm alami manusia. Tadi tuh rasanya kayak gimana gitu suasananya. Aku tahu maksud kamu. Soalnya ada faktor lagi. Faktor apa tuh? Pola manusia. Pola manusia. Ya, Kok bisa?
Tempat yang kelihatannya sepi, tapi sebenarnya sering diliwatin orang. Itu bikin suasana jadi aneh. Oh, maksudnya karena jejaknya ada, tapi manusianya nggak ada gitu. Nah, apalagi kalau aktivitasnya nggak rutin. Oh, kayak tempat yang dipakai di jam-jam tertentu atau hari tertentu gitu. Nah, betul. Dengar suara nggak sih? Iya, kayak semakin mendekat. Itu tadi kira-kira kelompok apa ya? Apa warga Sagara sini? Wajar apa enggak sih? Kita belum bisa menyimpulkan sih, dengan cuma lihat kayak gitu. Kita belum tahu mereka kelompok apa dan apa yang mereka lakukan. Kira-kira nih, mereka ada nggak ya hubungannya sama yang terjadi di Sagara? Yang, aku mau coba tanya ke Palaju. Tapi kamu di sini aja ya, biar kelihatannya nggak heboh gitu. Emangnya kenapa yang kalau Palaju tahu kita sedang nyelidiki ini? Sayang, lebih baik nggak ada yang tahu dulu kalau aku dari kepolisian. Soalnya begitu orang ngerasa lagi diperhatikan, lagi diawasi, cara mereka cerita biasanya ikut berubah. Oke, paham. Jadi kamu pengen mereka jawab apa adanya kan? Nah, itu yang kita cari. Tapi kelihatannya Palaju orang baik kok. Kelihatan baik, iya, tapi penilaian awal nggak bisa jadi pegangan. Kita tetap perlu netral ke semua orang di Sagara. Oh gitu, oke. Jadi ini mau gimana? Nah, jadi ini aku mau ke dapur. Ceritanya mau ngambil minum. Semoga aja ketemu Palaju di situ. Kalau ada beliau, aku mau nanya santai aja, biar nggak kayak orang lagi nyari-nyari sesuatu. Oke deh, semoga berhasil ya. Amin. Hmm. Oke. Sepi ya? Jalu, kamu belum tidur? Iya kak, ini malahan baru kebangun. Terus karena belum bisa tidur lagi, makanya nonton TV. Oh, boleh duduk nggak? Ikut nonton. Iya kak, nggak apa-apa, silakan. Di sini kalau malam sepi sekali aja loh. Iya kak, maklum di desa. Suara serangga di luar tuh sampai kedengeran jelas. Tapi enak loh, Masya Allah. Di perkotaan mah susah nyari suasana kayak gini. Iya gitu sih kak, ada plus minusnya kan. Ya betul katamu. Ya namanya hidup. Kalau orang Jawa bilang uang sinawang. Katanya. Artinya apa tuh kak? Artinya hidup di dunia ini tuh isinya cuma saling lihat. Yang ini punya ini, nanti lihat orang lain punya itu, pengen punya kayak gitu. Ya seringnya kita tuh melihat kehidupan orang lain kayak lebih baik gitu, padahal belum tentu. Gimana menurutmu? Pastilah kak, setiap orang punya masalah masing-masing kan. Nggak pandang dia punya duit apa enggak. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan cara menyikapinya. Wih, keren sih kamu Jalu. Benar banget. Oh ya Jalu, bapak kamu udah istirahat ya? Saya kok nggak tahu ya kak. Apa mau saya liatin dulu ke kamarnya? Oh, gak usah lah. Cuma nanya aja kok. Jalu, tadi tuh aku lihat, gak sengaja, di depan rumah tuh lewat sekelompok orang. Pakai pakaian tertutup full sampai kepalanya. Itu mereka kelompok apa ya? Itu warga sini apa bukan? Hah, kakak lihat tadi? Iya, lihat. Kenapa Jalu? Saya sebenarnya nggak tahu banyak kak soal itu. Sama bapak saya juga nggak dibolehin untuk cari tahu. Tapi memang mereka tuh seminggu sekali lewat kak, kurang lebih ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali kak. Jadi mereka rutin ya? Kakak bawa HP nggak? Iya, bawa. Kenapa Jalu? Pinjam sebentar kak. Bukain catatan ya. Oke. Ini Jalu. Kak udah dulu ya. Saya mau ke kamar lanjut tidur. Oh iya, makasih ya, Jalu. Iya kak, sama-sama.
sayang. Tadi nggak ketemu Pak Laju. Mungkin udah istirahat. Nggak dapat info dong. Belum sih, tapi ngobrol-ngobrol sama si Jalu. Terus, Jalu nulis sesuatu di HP. apa yang ditulis? Belum aku baca sih. Coba coba. Kak, biasanya kalau ada kelompok tadi lewat, keesokan harinya akan ada orang meninggal. Tapi warga sini nggak ada yang berani speak up. Jalu pernah tanya ke bapak, tapi bapak nggak pernah mau cerita soal itu. Tapi Jalu pernah tahu dari Pak De Jalu kalau di sini tuh ada sesepuh yang sebenarnya bisa ditanyain soal ini. Tapi Jalu belum sempat ke sana, Kak. Namanya Mbak Darmo. Rumahnya di dekat hutan Sagara, Kak. Kalau dari Danau Sagara itu ke arah timur bisa naik mobil, tapi jalannya agak sempit. Waduh, mau kemana ini pagi sekali? Iya Pak, ini mau jalan-jalan Pak, mau lihat-lihat pemandangan. Oh iya, mumpung masih di sini ya. Iya, Pak, Iya mumpung Pak, masih di mumpung masih di sini. sini. Kalau mau pakai motor saya lagi nggak apa-apa, pakai aja ya. Oh nggak Pak, makasih. Soalnya ini teman saya mau ikut juga. Jadi kami harus bawa mobil. Oh gitu. Oh iya, ini rumahnya berarti kosong kan? Nanti tolong rumahnya dikunci ya. Soalnya saya juga mau pergi layat. Oh gitu, iya. Iya Pak, siap. Ada orang meninggal Pak. Iya, dari malam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karyawannya Pak Wirya itu. Kemarin mungkin kalian ketemu kok. Waktu mau nyewa perahu biasanya tuh. Yang itu adminnya. Maaf Pak, apa yang perempuan itu? Santi. Oh, saya kok kurang tahu ya namanya. Pokoknya cewek tuh. Mungkin Santi, mungkin. Ya, mungkin Santi kali ya. Saya kurang tahu soalnya. Ya, gini aja. Karena saya harus pergi duluan. Nanti kunci rumah taruh di vas bunga aja ya. Yang paling dekat sama pintu utama. Oke? Baik Pak, Makasih, makasih ya Pak. Pak. Ya, sama-sama. Saya duluan ya. Ini kita mau kemana, Be? Ini, kita mau ke sesepuh warga sini. Sesepuh. Tapi rumahnya di area hutan Sagara. Ampun, Bu, sepuh. Jadi petualangannya baru dimulai nih. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi tadi malam tuh, gue dikasih tahu sama Jalu. Kalau di sini ada sesepuh yang bisa kita tanyain. Alhamdulillah akhirnya ada titik terang ya. Ya semoga aja dapat jawaban. Iya deh, kayaknya orang sini pada tertutup. Kalian lihat juga nggak tadi malam? Gue lihat sekelompok orang berjalan di depan rumah Pak Laju. Berpakaian tertutup full sampai kepalanya. Siapa mereka? Gue belum dapat jawaban sih. Mau gue tanyain ke Pak Lajunya nggak ada tadi malam. Siapa ya mereka? Makanya Jalu bilang kalau di sini ada sesepuh yang bisa kita tanyain. Nah, barangkali nih kita bisa dapat jawaban dari Mbak Darmo ini. Jadi hari ini tak perlu bertanya. Hutan dan gunung yang menjelaskan. Diam yang tak pernah ku pahami. Entah